Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Terpaksa Menjadi Ibu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tiara menangis terisak. Hanya di sanalah dia bisa meluapkan kesedihan di hatinya. Maafkan Mama, Yura. Mama memang egois. Kamu berhak marah pada Mama, batin Tiara. Yura meninggalkan ruang tamu tersebut dan menyusul Tiara menuju kamarnya. Kamu dengarkan apa yang dikatakan Tiara barusan. Sebaiknya kamu pulang dari sini, ujar Indri dengan tatapan yang sinis menatap Dava. Dada Dava bergemuruh menahan amarah. Namun tidak mungkin dia melampiaskan itu pada Indri yang statusnya adalah orang tua. "Ma, Aksa pergi dulu ke kamar," ucap Aksa tanpa menunggu jawaban dari Indri. Aksa langsung beranjak pergi begitu saja. Kini tinggallah Indri dan Dava di ruang tamu itu. "Nah!" teriak Dava kesal. Kedua tangannya mengepal menahan amarah yang sudah meluap-luap sejak tadi. Indri menatap Dava. Sebenarnya ada setitik rasa kasihan pada pemuda itu. Tapi sebagai ibu, dia berpikir harus memikirkan anaknya lebih dulu daripada orang asing. Menurut wanita itu, egois karena kebahagiaan anak dan cucunya bukanlah hal yang salah. Sesampainya di depan kamar Tiara, Yura langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu kamar itu terlebih dahulu. Dan saat pintu terbuka, Yura melihat Tiara yang menangis terseduh-seduh. Yura mematung melihat Tiara menangis seperti itu. Sementara Tiara, wanita itu, masih belum menyadari keberadaan Yura di kamar itu. "Maafkan Mama, Yura," lirih Tiara pelan sambil terisak. Air mata Yura semakin deras mengalir melihat Tiara seperti itu. Tapi memutuskan untuk menikah dengan Aksa masih belum bisa diterima oleh Yura. Dia tidak mungkin memaksakan diri untuk tetap menikah dengan pria yang sama sekali tidak dicintainya itu. Terlebih juga dia sudah memiliki pria yang sangat dicintainya, dan mereka sudah bertunangan dan tak lama lagi akan menikah. Yura memilih untuk pergi meninggalkan kamar tersebut. Mungkin belum saatnya Yura membicarakan hal itu pada Tiara. Sesampainya di kamar, Yura hanya bisa menangis. Gadis itu terus larut dalam kesedihannya, sehingga sebuah panggilan masuk di ponselnya membuat Yura menghentikan tangisnya. Wanita itu pun meraih ponselnya dari dalam saku celana. Saat melihat nama Dava yang tertera di layar ponselnya, Yura pun tersadar kalau tadi dia meninggalkan Dava begitu saja. Tak mau membuang waktu, Yura langsung menjawab panggilan tersebut. "Halo Dava, maaf kalau tadi aku meninggalkanmu begitu saja. Kamu di mana sekarang?" "Iya Yura, tidak apa-apa. Aku sudah di dalam mobil saat ini. Bagaimana? Apa kamu sudah berhasil membujuk Tante Tiara agar mengubah keputusannya itu?" "Belum. Aku belum mengatakan apapun pada Mama. Sebaiknya kita tunggu saja sampai suasana di rumah ini mereda. Seperti yang kita bahas tadi, kita akan menunda pernikahan kita dulu sampai suasana lebih membaik." Dava menghela nafas panjang setelah mendengar jawaban Yura. Bagaimanapun pria itu tidak mau, tidak siap kalau harus kehilangan Yura. Segala cara akan dilakukannya untuk bisa mengubah keputusan Tiara dan Indri yang menginginkan Yura menikah dengan Aksa. "Sayang, bagaimana kalau misalnya Tante Tiara masih bersikukuh menikahkanmu dengan Aksa? Aku tidak sanggup menerima kenyataan itu, Yura. Jangan berpikiran buruk dulu. Kita harus berjuang bersama meyakinkan Mama. Tadi aku melihat Mama menangis di kamarnya. Jadi aku belum memiliki keberanian untuk berbicara saat ini. Sebaiknya kita tunggu dulu waktu yang tepat, di saat situasi yang mulai mereda.
Setelah itu, aku akan mencoba membujuk Mama agar mengubah keputusannya. Hanya itu yang bisa dikatakan Yura untuk menenangkan Dava saat ini. Meskipun dia sendiri belum yakin Tiara akan berubah pikiran. Sebab Yura tahu jelas seperti apa watak mamanya itu yang hampir sama dengannya. Jika sudah memutuskan sesuatu, maka tidak akan mudah untuk merubah keputusan. Baiklah, kita akan berusaha bersama menjalani ini. Anggap saja ini adalah ujian menjelang pernikahan. Iya. Dava mendengar suara Yura yang tampak bergetar. Dan jawaban Yura barusan membuat Dava berpikir kalau Yura tidak yakin mereka bisa melewati rintangan itu. Hei, kenapa sayang? Tidak ada yang perlu ditangisi. Aku yakin kita pasti bisa melewati ini bersama. Aku pun berharap seperti itu, Dava. Ya sudah, jangan dipikirkan lagi masalah ini. Takutnya kamu drop lagi. Kita tunggu saja sampai situasinya lebih tenang. Baru kita bahas lagi masalah ini ya. Sudah, aku mau pulang dulu. Nanti aku kabari lagi kalau aku sudah sampai di rumah. Baik Dava, kamu hati-hati ya. Iya sayang. Setelah panggilan itu berakhir, Dava kembali menghela nafas panjang. Sejenak pikirannya melayang dan termenung, hingga pikirannya sedikit lebih tenang. Akhirnya Dava melanjutkan kembali mobilnya menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Dava terkejut melihat sebuah mobil yang parkir di carport. Tentunya mobil itu tidak asing baginya. Ya, itu adalah mobil Rasti, mamanya Dava. Mama, apa Mama sudah datang? Gumam Dava. Ada rasa khawatir dengan kedatangan mamanya yang tiba-tiba. Memang sebelumnya Rasti memilih tinggal di luar negeri karena harus menjalani pengobatan yang rutin. Dan untuk persiapan pernikahan selama ini dilakukan oleh Dava. Pria itu tidak mau melibatkan sang mama karena tahu keadaan mamanya yang sudah sakit-sakitan saat ini. Meskipun berkali-kali Rasti menawarkan diri untuk ikut membantu Dava menyiapkan pernikahannya, namun berkali-kali itu juga Dava menolaknya. Baru inilah Rasti diizinkan oleh dokternya untuk melakukan perjalanan jauh. Dan itu pun setelah membujuk-bujuk dokternya dengan alasan yang kuat, yaitu karena hari pernikahan putranya sudah dekat lagi. Setelah memarkirkan mobilnya, Dava langsung keluar dari mobil dan berlari memasuki rumahnya. Saat sudah menginjakan kaki di depan pintu yang memang sengaja dibiarkan terbuka setengahnya, Dava terkejut melihat Rasti yang tengah duduk di sofa ruang tamu sembari menatap layar ponselnya. Pria itu masih saja terkejut meskipun sebelumnya dia sudah menduga hal itu. Seharusnya saat itu Dava bahagia atas kepulangan mamanya itu, karena sudah 6 bulan mereka tidak bertemu. Tapi karena kepulangan Rasti kali ini bertepatan dengan situasi yang tidak pas, membuat Dava jadi mendadak sedih. Dava menghela nafas perlahan, mencoba untuk tetap tenang dan santai di hadapan mamanya, agar tidak mengundang kecurigaan Rasti nanti. Setelah tenang, Dava pun langsung memanggil wanita yang sudah melahirkannya itu. Mama. Mendengar suara dari seseorang yang selama ini sangat dirindukannya, Rasti pun mengalihkan pandangannya dari layar ponsel yang ada di tangannya dan mencari sumber suara tersebut. Saat melihat Dava sudah berdiri di ambang pintu, sebuah senyuman lebar pun terbit di bibir Rasti. Dava, anakku, balas Rasti menatap Dava dengan binar bahagia. Wanita itu pun berdiri hendak menghampiri Dava, namun Dava sudah lebih dulu berlari menghampiri Rasti. Saat sudah berada di hadapan Rasti, Dava pun mencium punggung tangan mamanya tersebut, kemudian memeluk Rasti untuk melepaskan rasa rindu. Terakhir kali mereka bertemu adalah 6 bulan yang lalu, dan itu pun karena Dava lah yang mendatangi Rasti sampai ke luar negeri. Mama kapan datang? Kenapa tidak memberi kabar pada Dava agar Dava bisa menjemput Mama di bandara? Tidak perlu, nak. Mama kan bisa minta bantuan Pak Doni untuk menjemput Mama. Lagi pula Mama tahu kamu pasti sibuk mengurus perusahaan dan juga pernikahanmu. Sekaligus Mama juga mau memberi kejutan padamu. Oh iya, bagaimana dengan persiapan pernikahanmu? Apa sudah selesai semuanya? Pertanyaan Rasti barusan membuat Dava seketika terdiam. Senyum di bibirnya seketika hilang sebab dia tak tahu harus menjawab apa. Dan seorang ibu tentu saja menyadari perubahan Dava barusan pasti karena terjadi hal serius. Ada apa, nak?
Mama tidak perlu memikirkan hal itu. Dava bisa mempersiapkannya sebaik mungkin. Hanya saja pernikahan Dava akan ditunda dulu sementara, Ma. Loh, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mendadak seperti ini di saat hari hanya mulai dekat? Sebenarnya Yura dan keluarganya baru saja mengalami kemalangan, Ma. Karena Yuna, kembaran Yura, baru saja meninggal dunia. Astaga, Dava, kenapa kamu tidak memberitahu Mama? Seharusnya kamu memberitahu Mama, nak. Berita sebesar ini kenapa disembunyikan? Setidaknya Mama harus mengucapkan bela sungkawa pada calon besan Mama. Maaf, Ma. Kejadiannya begitu cepat. Jadi Dava lupa memberitahu Mama. Dava memang sengaja tidak memberitahu Rasti sebab tahu bagaimana kondisi mamanya tersebut. Dokter juga menyarankan untuk tidak memberi kabar yang mengejutkan yang bisa memacu jantungnya untuk terkejut. Dava berpikir akan memberitahu Rasti perlahan dan di saat waktu yang tepat, dan mungkin saat Rasti juga sudah pulang ke Indonesia. Demi menjaga nama baik mamanya dan menjaga perasaan Tiara dan sekeluarga, Dava terpaksa berbohong pada Tiara dengan mengatakan kalau mamanya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa datang disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan. Dan mamanya hanya menitip pesan untuk mengucapkan bela sungkawa pada Tiara sekeluarga. Tiara yang tahu jelas seperti apa keadaan Rasti saat ini hanya bisa memaklumi dan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Tapi tetap saja kamu salah, nak. Masa kabar sepenting itu bisa lupa mengabari pada mamanya sendiri? Mereka bukan orang asing loh, tapi calonmu. Hanya tinggal menunggu waktu. Keluarga kita dan mereka akan bersatu menjadi keluarga. Bagaimana perasaan mamanya Yura kalau mama tidak bisa datang, bahkan tak mengucapkan bela sungkawa pada mereka? Mama tidak perlu khawatir. Dava sudah menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mewakili Mama. Dava juga sudah menjelaskan kalau keadaan Mama tidak memungkinkan untuk pulang. Rasti mengernyitkan keningnya mendengar ucapan putranya tersebut. Tentu saja wanita itu heran sebab ucapannya kali ini berbanding terbalik dengan jawaban Dava sebelumnya. Kamu ini gimana sih, Dava? Tadi kamu yang bilang sendiri kalau lupa mengabari Mama, tapi sekarang kamu juga mengatakan kalau kamu sudah mengucapkan bela sungkawa yang mewakili Mama. Sebenarnya mana sih yang benar? Mendengar ucapan mamanya tersebut, seketika Dava pun terdiam, merenungkan kembali ucapannya sebelum yang tentu saja bertolak belakang. Rasti menatap Dava dengan lekat. Matanya mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin terlintas di wajah anaknya. Dava yang merasa diperhatikan oleh ibunya menjadi gugup. Dia berusaha menjaga ekspresi wajahnya agar tetap netral dan tidak terlihat mencurigakan. Ada apa, nak? Kamu seperti menyembunyikan sesuatu dari Mama. Tidak ada, Mah. Semuanya baik-baik saja. Maksudnya, baru tadi aku mengatakan itu pada Tante Tiara karena tiba-tiba tadi aku teringat pada Mama. Jawabnya dengan terbata-bata menunjukkan rasa gugup yang tak bisa disembunyikan lagi. Rasti semakin curiga. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Dava, kita ini keluarga. Jangan pernah merasa takut untuk mengatakan sesuatu kepada Mama. Apapun itu, kita akan menghadapinya bersama. Dava menunduk. Dia merasa bersalah karena menyembunyikan sesuatu dari ibunya. Di balik ketegaran hatinya, dia ingin mengungkapkan apa yang baru saja dialaminya. Namun ada rasa takut yang mengganjal. Takut akan kekecewaan yang mungkin akan muncul di wajah ibunya, dan takut akan kesehatan Rasti tiba-tiba jadi drop setelah tahu kabar pernikahan mereka tiba-tiba dibatalkan oleh Tiara, calon mertuanya tersebut. Apalagi selama ini Rasti sudah tidak sabar melihat Dava akan menikah. Wanita itu selalu mengatakan hal-hal konyol yang membuat Dava semakin takut. Misalnya dengan mengatakan kalau dia ingin melihat anaknya menikah dan memastikan ada yang mendampingi Dava, menjaga Dava menggantikan dirinya kalau sudah tiada. Tentu saja mendengar itu membuat Dava sedih. Dia tidak akan sanggup kehilangan mamanya, karena hanya Rastilah satu-satunya yang dimiliki Dava saat ini. Mama tidak perlu memikirkan itu. Tante Tiara juga memakluminya kok, dan sama sekali tidak berkecil hati. Sebaiknya Mama istirahat saja. Mama pasti lelah karena perjalanan yang jauh. Meski masih ada yang mengganjal di hatinya,
Rasti pun tetap mengikuti keinginan Dava. Dia memang sudah kelelahan karena baru saja melakukan perjalanan jauh. Rasti tak ingin kalau dia sampai drop karena kurang istirahat seperti yang dianjurkan oleh dokter yang merawatnya selama ini. Meski ada kekecewaan di hatinya saat mengetahui fakta kalau pernikahan Dava ditunda, tapi ia yang juga seorang ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Tiara saat ini. Kehilangan seorang anak tentunya hal yang sangat menyakitkan untuk seorang ibu. Dan Rasti juga tidak bisa memaksakan keinginannya di tengah-tengah duka yang tengah dialami keluarga calon besannya tersebut. Dengan hati yang lega, Dava pun mengantarkan Rasti ke kamar untuk beristirahat. Setidaknya tak ada banyak lagi pertanyaan dari Rasti yang membuatnya mati kutu untuk mencari alasan. Untuk saat ini, Dava merasa aman dan bebas dari pertanyaan. Namun tak tahu rasa aman itu akan bertahan sampai berapa lama, karena lambat laun mamanya tersebut akan mengetahuinya. Sudahlah, aku bisa memikirkannya nanti, gumam Dava dalam hati dan melanjutkan langkahnya mengantar sang mama ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, setelah selesai menikmati sarapan paginya, Rasti memutuskan untuk mendatangi kediaman Tiara. Semalaman wanita itu tidak bisa tidur karena banyak pikiran, dan Rasti juga tidak mungkin hanya berdiam diri di rumah setelah tahu apa yang menimpa calon besannya tersebut. Rasti merasa tak enak hati kalau tidak mengunjungi Tiara sekedar mengucapkan bela sungkawa pada Tiara. Dan tanpa sepengetahuan Dava, Rasti pun memutuskan untuk ke rumah Tiara dengan meminta bantuan supir pribadi yang sebelumnya ditugaskan Dava untuk mengantar jemput Rasti jika hendak berpergian kemanapun. Sementara Dava saat ini sudah berangkat ke kantor untuk bekerja, meskipun hatinya sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan yang kini diwariskan untuknya itu kini merupakan tanggung jawab Dava. Semenjak papanya meninggal dunia setahun yang lalu, tanggung jawab Dava semakin berat sebab harus menghandle perusahaan tersebut. Kini Rasti sudah berada di depan rumah Tiara. Dengan bantuan supirnya, wanita itu pun turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju rumah Tiara dengan perasaan yang cemas dan tidak tenang. Namun saat baru saja tiba di depan pintu rumah Tiara, Rasti tidak sengaja mendengar percakapan yang berasal dari dalam rumah. "Ayolah Ma, jangan seperti anak kecil. Ayo makan dulu lah, agar Mama tidak jatuh sakit nantinya." "Untuk apa Mama makan? Tidak ada yang mendengarkan permintaan Mama. Jadi sudah lebih baik Mama ikut menyusul Yuna saja. Jadi Mama tidak pusing melihat semuanya yang berantakan seperti ini." Rasti sempat terdiam seraya berpikir sejenak. Dia merasa kalau kedatangannya kali ini merupakan waktu yang tidak tepat. "Mama bicara apa sih? Kenapa bicara buruk seperti itu?" ucap Lira. "Peduli apa kalian pada Mama? Lakukan saja apapun yang kalian mau." "Mah, cukup Mah. Kenapa Mama begitu egois sih? Yura tidak mau menikah dengan Aksa Mah. Yura gak punya perasaan apa-apa padanya. Yura cuma mencintai Dava dan hanya mau menikah dengan Dava. Jadi jangan paksa Yura melakukan permintaan konyol Mama dan Tante Indri tersebut, karena Yura tidak akan bisa dan tidak mau melakukannya." Rasti terbelalak tak percaya mendengar ucapan Tiara yang tiba-tiba ingin menjodohkan Yura dengan pria lain. Padahal Yura dan Dava sudah bertunangan dan pernikahan mereka tinggal menghitung hari. Rasa penasaran dan keheranan bercampur menjadi satu di dalam diri Rasti. Kini Rasti tak bisa membendung air matanya. Kesedihan mendalam terpancar dari sorot kedua matanya. Apa yang didengarnya saat ini sukses membuat jantungnya berdetak kencang. Seketika tas yang ada di genggamnya jatuh ke lantai sampai menimbulkan bunyi khas yang membuat semua orang di rumah itu menoleh ke arah pintu. Semua yang ada di ruang tamu itu mendadak menoleh ke pintu. Dan dari mana sumber suara itu berasal? Tiara, Yura, dan Lira begitu terkejut saat mendapati bahwa Rasti sudah berdiri di ambang pintu. Sebelumnya tak ada satupun dari mereka bertiga yang menyadari kehadiran Rasti di sana. Sehingga saat melihat Rasti yang masih diam terpaku seperti itu, membuat ketiganya terkejut bukan main. "Tante Rasti?" lirih Yura. Perlahan Yura berjalan menghampiri Rasti yang masih diam terpaku di depan pintu. "Tante kapan pulang ke Indonesia? Kenapa tidak memberi kabar?
Tanya Yura mencoba mengalihkan perhatian seraya mengambil tas Rasti yang terjatuh di lantai. Rasti masih terdiam, lalu menatap Yura dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Melihat mata itu, Yura semakin yakin kalau Rasti sudah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Yura, apa yang Tante dengar tadi tidak benar kan? Tante, ayo masuk dulu. Kita duduk dan... Ayo. Ucap Yura seraya memegang kedua pundak Rasti dan membawa wanita parubaya tersebut masuk ke dalam. Dengan langkah berat, Rasti pun ikut melangkah masuk dengan dibimbing oleh Yura. Ayo Tante, duduk dulu. Sebentar ya Tante, Yura buatkan teh dulu. Tidak perlu Yura. Tante sudah minum teh di rumah tadi sebelum berangkat ke sini. Kamu bisa duduk saja di sini Yura, dan jelaskan semuanya pada Tante. Apa maksud dari percakapan kalian barusan? Tante harap Tante yang salah dengar tadi. Ayo, duduk sini. Yura terdiam sejenak, lalu ikut menjatuhkan bobot tubuhnya ke sofa. Gadis itu bingung dan tak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada Rasti. Memangnya apa yang Tante dengar sebelumnya? Membatalkan pernikahan itu tidak benar kan? Jantung Yura seketika berdegup kencang, sementara Tiara hanya bisa memalingkan pandangannya dari Rasti yang sejak tadi menatapnya. Yura meremas-remas ujungnya seraya memikirkan apa yang harus dijawabnya. Itu benar Bu Rasti. Maaf sebelumnya kalau saya mengambil keputusan sepihak dan juga mendadak seperti ini. Saya mewakili seluruh keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya pada Bu Rasti jika sudah menyakiti perasaan Bu Rasti sekeluarga. Rasti kembali terkejut mendengar ucapan Tiara tersebut. Meskipun sudah mendengar sebelumnya, tapi mendengarnya langsung seperti itu membuat hati Rasti terasa perih. Sebelumnya Rasti mencoba menyangkal untuk mempercayai apa yang didengarnya tadi dan menganggap kalau apa yang didengarnya itu mungkin salah, dan kini Rasti harus mendengar kenyataan pahit itu lagi. Tapi kenapa Bu Tiara? Saya tidak punya pilihan lain lagi selain mengambil keputusan ini Bu Rasti. Itu semua demi kebaikan kedua cucu saya. Rasanya tidak tega melihat kedua cucu saya mencari-cari keberadaan mamanya. Dan menikahkan Yura dengan Aksa adalah pilihan yang tepat, sebab wajah mereka sangat mirip. Tapi bagaimana dengan kedua anak kita, Yura dan Dava? Mereka pasti akan tersakiti dengan keputusanmu ini. Apa tidak bisa dipikirkan lagi Bu Tiara? Tolong ambillah keputusan yang bijak tanpa harus menyakiti siapapun. Bukan bermaksud keegoisan karena Dava itu adalah putra saya, tapi lihatlah Yura juga. Dia begitu berharap bisa menikah dengan Dava. Dan belum tentu keputusan untuk menikahkan Yura dan Aksa itu adalah pilihan yang terbaik untuk anak-anak Yuna. Karena kelak suatu saat mereka akan mengetahuinya dan semakin merasa tersakiti kalau tahu yang sebenarnya. Rasti mencoba membujuk Tiara dan membuka pikiran Tiara, berharap wanita itu berubah pikiran lagi setelah mendengar ucapannya tersebut. Maaf Bu Rasti, saya sudah memikirkannya dengan matang-matang. Dan saya sudah yakin dengan keputusan saya ini. Dengan sedikit kesusahan, Rasti pun beranjak berdiri dan mendekati Tiara. Kini di hadapan wanita itu, Rasti seketika bersimpu di kaki Tiara. Apa ini karena saya tidak datang dan mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang menimpa Bu Tiara? Apa Bu Tiara sakit hati karena kesannya saya tidak peduli? Kalau begitu saya minta maaf karena sudah membuat Bu Tiara kecewa. Tapi tolong, jangan batalkan pernikahan ini Bu Tiara. Tiara terkejut dengan perlakuan Rasti yang tiba-tiba bersimpu di kakinya. Bukan hanya Rasti saja yang terkejut, Yura dan Lira yang kebetulan ada di ruangan itu juga begitu terkejut menyaksikan apa yang ada di hadapan mereka. Tiara langsung menjauhkan kakinya dan dengan sedikit merunduk, wanita itu meraih kedua pundak wanita yang masih berlutut di hadapannya. Tidak perlu melakukan ini Bu Rasti. Seperti yang saya katakan tadi, alasan saya membatalkan pernikahan Dava dan Yura hanya demi kedua cucu saya.
Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang Bu Rasti katakan tadi. Saya tahu seperti apa keadaan Bu Rasti saat ini, dan saya mengerti. Saya sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Justru seharusnya sayalah yang meminta maaf pada Bu Rasti dan sekeluarga karena sudah membuat kecewa dan menyakiti kalian. Tolong maafkan saya. Sebenarnya saya berat hati mengambil keputusan ini, tapi tak ada pilihan lain lagi. Maaf Bu Rasti, saya sangat menyesalkannya. Tapi untuk mengubah keputusan, saya tidak bisa. Lirih Tiara. Jantung Rasti terasa sakit mendengar ucapan Tiara tersebut. Rasti tak bisa lagi menahan kesedihan yang mendalam sehingga membuatnya tak bisa lagi berdiri tegak. Dan brek, seketika tubuh Rasti ambruk di lantai dengan air mata yang mengalir deras. Keluarga Yura yang ada di sana terkejut melihat Rasti yang tiba-tiba ambruk di lantai. Tante kenapa? Wajah Rasti tampak begitu pucat saat ini dan keringat dingin membasahi wajahnya, membuat semua yang ada di sana menjadi panik dan khawatir. Rasti memegangi dadanya yang terasa semakin sakit. Memang sejak mendengar ucapan percakapan Yura dan Tiara sebelumnya, Rasti sudah merasakan sakit di jantungnya. Namun wanita itu terus menahannya, dan kali ini Rasti tak bisa menahannya karena rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Lira, ayo kita bawa ke rumah sakit. Iya mah. Yura, kamu siapkan mobil. Kamu saja yang membawa mobil. Iya mah. Selama di kantor, Dava tak bisa berkonsentrasi sepenuhnya saat bekerja. Padahal saat ini pekerjaan di kantor sangat menumpuk. Rasa semangat yang sebelumnya begitu membara kini lenyap begitu saja dari diri Dava. Sebelumnya Dava memang begitu bersemangat menyelesaikan pekerjaannya di kantor agar semuanya selesai sebelum menjelang hari pernikahannya, sehingga dia tidak terbebani oleh pekerjaan setelah pesta pernikahannya selesai dan dia bisa mengambil cuti yang banyak. Itu semua karena Dava sudah merancang bulan madunya dengan Yura, dan ia ingin menghabiskan waktu yang banyak dengan Yura yang akan berstatuskan sebagai istrinya saat itu tanpa harus memikirkan masalah pekerjaan. Namun kini dia tidak punya alasan untuk semangat kerja. Jangankan memikirkan bulan madu, pernikahannya saja sedang terancam dan seperti tak ada harapan setelah melihat betapa kerasnya hati calon mertuanya itu. Berkali-kali Dava menghela nafas panjang, pikirannya begitu bercabang. Saat ini karena masalah demi masalah berdatangan di saat yang bersamaan. Giselle yang akan memberikan dokumen baru pada Dava melihat atasannya itu tampak uring-uringan dan tak bersemangat. Bahkan Dava tak menyadari keberadaan Giselle yang kini sudah berada di hadapannya. Maaf Pak Dava, ini ada dokumen yang baru saja selesai. Mohon dicek dulu sebelum ditandatangani Pak. Dava tak menyahut dan masih sibuk dengan pikirnya sendiri. Pak Dava? Giselle, ada apa? Ini dokumennya sudah selesai Pak. Silakan dicek lagi sebelum ditandatangani. Oh iya, nanti akan saya cek. Tak mau berlama-lama di sana, Giselle pun kembali ke mejanya. Meja Giselle yang letaknya dekat dengan pintu masuk ruangan itu berseberangan dengan meja Dava, sehingga ia tahu sejak tadi kalau Dava tidak fokus bekerja. Dava menghela nafas panjang yang terdengar oleh Giselle sebab mereka berada di ruangan yang sama dan suasana yang hening membuat suara helaan nafas saja bisa didengar. Seperti itulah sejak tadi ekspresi Dava. Terlihat wajahnya yang kusut seperti menyimpan banyak beban. Sepanjang perjalanan, konsentrasi Yura pecah karena apa yang baru saja terjadi. Dia yang masih terkejut dengan kedatangan Rasti calon mertuanya itu, kini semakin dikejutkan dengan kondisi Rasti yang tiba-tiba drop dan tak sadarkan diri. Air matanya mengalir begitu saja. Dia teringat dengan kebaikan Rasti selama ini kepadanya. Bagaimanapun, Rasti selalu menganggap Yura layaknya putri kandungnya sendiri, dan Yura sangat nyaman ketika bersama Rasti. Bahkan jika dibandingkan dengan Tiara sekalipun yang notabene adalah ibu kandung Yura. Menurut Yura, Rasti itu adalah mertua idaman semua wanita, dan melihat kejadian saat ini yang menimpa Rasti membuat Yura tak bisa menutupi kesedihannya. Sesampainya di rumah sakit, pihak tenaga kesehatan langsung memberikan penanganan untuk Rasti.
Yura, Tiara, dan Lyra hanya bisa menunggu di depan ruang ICU dengan harap-harap cemas. Melihat Yura yang terus-menerus mondar-mandir di dekatnya dengan raut gelisah, Tiara pun langsung menghampirinya. "Yura, apa kamu sudah memberi kabar pada Dava? Telepon dia dan suruh segera datang ke sini." Yura mengangguk dan meraih ponsel dari dalam saku celananya. Beruntung sejak tadi ponselnya di dalam saku, mengingat dia tadi yang panik dan tidak kepikiran membawa apapun dari rumah. Yura mencari nomor Dava dan lekas menelponnya. Suasana hening yang begitu terasa di ruangan itu seketika pecah saat tiba-tiba terdengar suara dering ponsel Dava. Dava langsung menyambar ponselnya yang terletak di atas meja, berharap itu adalah telepon dari Yura yang sangat ia nantikan sejak kemarin. Melihat nama Yura yang tertera di layar ponselnya, seketika senyum di bibir Dava terbit begitu saja. Tanpa mengulur waktu, Dava pun langsung menjawab telepon itu dengan begitu antusias. Giselle yang melirik ke arah Dava hanya bisa menggeleng melihat tingkah bosnya itu yang tampak labil. Dia memang tahu kalau Dava akan menikah beberapa hari lagi. Namun untuk masalah pernikahan Dava yang terancam gagal, dia sama sekali tidak tahu akan hal itu. Giselle tahu jelas kegelisahan di hati Dava yang menunggu hari pernikahannya tiba. "Halo sayang, akhirnya kamu nelpon juga. Sejak kemarin aku menunggu telepon dari kamu. Aku sangat rindu kamu." Lelaki itu tak malu lagi meskipun Giselle mendengarnya. Dan Giselle sendiri pun tak mempermasalahkan itu. Sebagai muda-mudi yang pernah merasakan jatuh cinta, dia tahu jelas bagaimana rasanya dan bisa memakluminya. Yura menghela nafas panjang sebelum membalas ucapan Dava. Halo Dava, kamu di mana sekarang? Apa kau di kantor? Tolong segera datang ke rumah sakit Pelita Harapan. Tante Resti drop dan pingsan saat tadi di rumah. Sekarang Tante Resti sedang mendapatkan penanganan di dokter di ruang ICU. Tanpa menjawab pertanyaan Dava, Yura langsung mengutarakan maksud dan tujuannya menelpon Dava. Dava yang mendengar itu seketika terkejut bukan main. Seketika senyum di wajahnya pun hilang begitu saja. Dia sama sekali tak tahu kalau mamanya itu pergi ke rumah Yura. Tapi bagaimana bisa? Cepatlah ke sini. Nanti aku akan menceritakannya setelah kamu sampai di sini. Iya, aku akan segera ke sana. Setelah panggilan berakhir, Dava bergegas menuju ke rumah sakit. Namun sebelum itu, dia memerintahkan Giselle untuk membatalkan semua janji dan menghandle pekerjaan di kantor. "Giselle, tolong batalkan semua janji temu hari ini dan minta Damian untuk menghandle pekerjaanku." "Baik, Pak," jawab Giselle tanpa banyak bertanya. Melihat ekspresi wajah Dava membuat Giselle berpikir kalau Dava saat ini adalah masalah mendesak yang tak bisa ditinggalkan gitu saja, sehingga dia rela membatalkan janji meeting yang begitu penting siang nanti. Setelah mengatakan itu pada Giselle, dia pun bergegas menuju rumah sakit dengan perasaan yang kalang kabut. Tak terasa air matanya jatuh begitu saja setelah mendengar kabar dari Yura barusan. Perasaannya seketika menjadi tak enak. Kenapa harus di saat seperti ini sih, Ma? Lirih Dava di dalam hatinya. "Bagaimana?" tanya Lyra yang langsung menghampiri Yura saat melihat Yura sudah mengakhiri teleponnya. "Dava akan datang. Dia sedang menuju ke sini." Lyra tak lagi mengatakan apapun. Dia hanya mengelus pelan punggung Yura. Sebagai anak tertua, dia hanya bisa memberi semangat pada sang adik yang saat ini mengalami banyak ujian. Setengah jam akhirnya pintu ruang ICU terbuka. Yura gegas melangkah menghampiri dokter yang baru saja keluar dari ruangan itu. "Dok, bagaimana dengan keadaan calon mertua saya?" Yura langsung mengelontorkan pertanyaan, dan itu membuat Tiara langsung melongo menatap Yura. Dia merasa perkataannya sebelumnya sudah sangat jelas, tapi kenapa Yura masih menyebut Rasti sebagai calon mertuanya? Namun untuk membahas itu saat ini rasanya bukanlah waktu yang tepat, sehingga Tiara hanya bisa meredamnya dalam hati. Yura masih menatap lekat wajah dokter tersebut. Melihat ekspresi wajahnya tampak lesu saat ini, membuat perasaan Yura menjadi tidak enak. "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien. Namun Tuhan berkehendak lain. Pasien sudah mengembuskan nafas terakhirnya beberapa menit yang lalu. Dari yang saya lihat, pasien sepertinya sedang menerima perawatan. Ditambah saat ini pasien menderita komplikasi.
dan itu membuat nyawa pasien tak bisa lagi tertolong, papar sang dokter. Mendengar itu Yura pun mendadak lemas dan tidak berkata-kata lagi. Apa? Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing ikut menyahut. Ternyata di saat yang bersamaan, Dava datang dan sudah berada di sana ikut mendengar penjelasan sang dokter. Dava, lirih Yura pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Saat Dava hampir sampai di ruang ICU, dia melihat Yura tengah berbicara dengan seorang dokter dengan raut wajah yang serius. Gegas Dava mempercepat langkahnya sampai akhirnya bisa mendengar percakapan di antara keduanya. Detik itu juga, Dava mendengar kata-kata yang mengguncang hatinya saat dokter mengatakan kalau mamanya sudah tidak tertolong lagi. Dava terhenti sejenak, dia merasa tubuhnya melemah mendengar berita yang sangat menyakitkan tersebut. Matanya memandang bingung, seolah tak percaya dengan apa yang dia dengar. Apa ini? Lirih Dava pelan, namun karena jarak yang lumayan dekat, Yura bisa mendengarnya. Yura menoleh ke belakang dan mendapati Dava yang tengah berdiri mematung, dengan pandangan yang kosong dan mata yang sudah berkaca-kaca. Dava? Awalnya Dava tak percaya dan ingin menyangkal apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. Namun melihat ekspresi Yura barusan, seketika rasa panik mulai menyelimuti pikiran Dava. Dava yang kini hanya memiliki Rasti di alam hidupnya, tak bisa membayangkan kehilangan sosok yang selama ini selalu ada untuknya itu, yaitu sang mama. Dava berusaha keras menahan air matanya yang siap luruh, namun usahanya sia-sia. Bulir bening itu pun lolos begitu saja dari pelupuk matanya dan jatuh mengalir di pipinya. Tak mau bertanya lagi, Dava langsung berlari menuju kamar ICU, tempat Rasti terbaring. Ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dengan langkah gontai, dia mencoba meraih pintu ruang ICU itu dan membukanya perlahan. Begitu melihat tubuh yang ditutupi oleh kain tipis berwarna putih itu, Dava hampir jatuh tak berdaya. Namun dia mencoba menguatkan diri untuk terus melanjutkan langkahnya mendekati sang mama. Dalam kesedihan yang mendalam, Dava meraih tangan Rasti yang masih terasa hangat sambil berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tetapi nyatanya dia harus menerima kenyataan bahwa Rasti sudah pergi selamanya. Dava menundukkan kepalanya, menangis terseduh memeluk tubuh Rasti yang tak akan pernah bisa memeluknya kembali. Ma, bangun, Ma. Jangan tinggalin Dava, ayo bangun, Ma. Lirih Dava di sela-sela isak tangisnya. Hari itu, seketika dunia Dava runtuh begitu saja. Setelah selesai berbicara dengan dokter, Yura pun menyusul Dava ke dalam ruang ICU. Saat Yura sudah di depan pintu, dia bisa melihat jelas Dava yang menangis terseduh-seduh seraya memeluk jasad Rasti. Tangisan pemuda itu begitu menyayat hati, membuat Yura juga hanyut dalam kesedihan yang dirasakan Dava. Ini pertama kalinya Yura melihat Dava menangis seperti orang yang tak punya harapan untuk hidup. Iya, bagaimanapun kehilangan sosok orang tua adalah hal yang sangat menyakitkan bagi siapapun. Dengan perlahan Yura menghampiri Dava yang masih memeluk jenazah Rasti. Mata gadis itu tampak sembab dan merah. Wajahnya juga terlihat pucat pasi karena beberapa hari ini jam tidur Yura berantakan. Saat sudah di belakang Dava, Yura menarik nafas dalam, lalu mengelus punggung lelaki itu dengan lembut. Dava, aku tahu ini sangat sulit untuk kamu, tapi kamu harus kuat untuk dirimu sendiri. Tante Rasti pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Dia pasti akan sedih, bisik Yura lembut sambil menahan air matanya. Di saat seperti ini Yura ingin menjadi sosok yang dapat memberikan kekuatan pada Dava, sama seperti saat Dava menguatkannya ketika Yura kehilangan Yuna untuk selama-lamanya. Dava menoleh, matanya berkaca-kaca menatap Yura. Dadanya masih bergemuruh karena menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana, Yura. Aku merasa seperti kehilangan sebagian besar hidupku. Kamu tahu sendiri. Setelah papa meninggal, aku hanya punya mama di dunia ini. Lirih Dava dengan suara yang bergetar.
Hatinya begitu mengeratapi kenyataan. Yura menggenggam tangan Dava mencoba menyuntikkan semangat melalui sentuhan lembutnya. Kamu tidak sendiri, Dava. Aku di sini bersamamu. Kita akan melewati ini bersama. Percayalah, waktu akan menyembuhkan luka ini. Kita harus berjuang untuk bangkit kembali. Dava mengangguk pelan, mencoba menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Meski sesekali air mata itu lolos begitu saja dari pelupuk mata Dava. Tiara yang melihat itu hendak menghampiri keduanya, namun langsung ditahan oleh Lira yang berdiri di samping Tiara. Tiara menatap Lira yang menggeleng pelan kepadanya, mengisyaratkan agar Tiara memberi waktu dan membiarkan keduanya kali ini saja. Lira tak tega kalau sampai Tiara memisahkan keduanya di saat-saat seperti ini. Bagaimanapun Dava masih membutuhkan Yura di sisinya untuk menguatkan pria itu. Proses pemakaman Rasti berjalan dengan lancar dan tanpa ada sedikit pun halangan. Satu persatu pelayat berpulangan, meninggalkan tempat yang penuh kesedihan itu. Beberapa karyawan Dava juga ikut menghadiri pemakaman itu. Mereka turut berduka. Lalu satu persatu pun mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada Dava sebelum meninggalkan tempat itu. Dava hanya mampu mengangguk tanpa menjawab apapun dari pelayat yang mengucapkan bela sungkawa tersebut. Namun para pelayat itu mengerti dengan perasaan Dava yang sedang kalut dan kehilangan saat ini. Kini tinggallah hanya Yura dan Dava di tempat itu. Yura menepuk pelan pundak Dava yang masih berjongkok dengan tatapan kosong di sisi makam Rasti. Bayang-bayang terakhir sang mama terlintas jelas di benak Dava saat ini. Baginya kepergian Rasti ini terasa begitu tiba-tiba. Ayo Dava, kita harus pulang. Kamu masih bisa kesini lagi kapanpun itu, kalau kamu rindu pada Tante Rasti. Dava meraih tangan Yura di pundaknya dengan menggenggam kuat seolah tak ingin tangan itu lepas begitu saja. Untuk saat ini, hanya Yuralah penyemangat hidup Dava. Dan dia tidak ingin kehilangan orang yang disayanginya untuk kedua kalinya. Meskipun kehilangan itu dengan cara yang berbeda, dia masih menatap gundukan tanah yang ditaburi oleh bunga berwarna-warni tersebut. Rasanya tak tega meninggalkan wanita yang sudah memberinya kehidupan itu. Pasti sepi dan dingin ya Ma di sana. Maaf Ma, Dava harus pergi. Dava janji akan sering kesini mengunjungi Mama. Setelah puas mengatakan apa yang ada di hatinya, Dava pun beranjak berdiri dengan langkah gontai. Dava berjalan menuju keluar area pemakaman dengan diiringi oleh Yura. Tiara, Indri, Lira dan suaminya juga ikut menghadiri pemakaman itu. Dan kini mereka sudah berada di dalam mobil hendak kembali ke rumah. Tiara, kenapa kamu membiarkan Yura tetap bersama Dava? Bagaimana kalau mereka semakin berniat untuk semakin berat berpisah setelah kejadian ini? Biarlah Tante. Dava masih membutuhkan Yura saat ini. Kita coba memakluminya saja. Karena Dava tak memiliki siapapun lagi di dunia ini selain Tante Resti. Pasti akan sangat berat baginya kalau Yura juga langsung menjauh di saat-saat seperti ini. Tapi ini bukan alasan Lira. Bagaimana kalau mereka jadi enggan berpisah karena ini? Takdir tidak ada yang tahu Tante. Bukankah kalian juga meminta Yura menikahi Aksa karena alasan Yuna meninggal dunia? Lira tak habis pikir dengan jalan pikiran Indri. Di saat-saat seperti ini, dia masih saja memikirkan masalah pernikahan itu. Padahal jelas-jelas Dava sangat membutuhkan dukungan Yura saat ini. Indri menatap Tiara yang hanya diam saja sejak tadi. Tiara tak ingin menimbali apapun. Dia hanya mampu menghela nafas panjang setelah kejadian ini. Dia bingung harus mengambil keputusan apa. Tiara, kenapa kamu hanya diam? Kamu tidak akan berubah pikiran karena kejadian ini kan? Apa kamu kasihan pada Dava dan jadi bimbang mengambil keputusan yang sudah kita pikirkan matang-matang sebelumnya? Tanya Indri seraya menggenggam tangan Tiara mencoba meminta jawaban dari sahabat sekaligus besannya itu. Lagi dan lagi Tiara hanya bisa menghela nafas panjang tanpa bisa mengatakan apapun. Untuk saat ini aku tidak bisa mengatakan apa-apa Indri. Kita beri waktu dulu pada mereka. Bagaimanapun Dava saat ini sedang berduka karena kehilangan mamanya.
Dan kamu tahu jelaskan kalau penyebab penyakit rasti kambuh itu karena apa? Balas Tiara. Indri mengernyitkan keningnya. Dia merasa tak setuju dengan perkataan Tiara barusan. Tidak bisa begitu dong Tiara. Itu sama saja kamu sudah berubah pikiran. Dan jangan katakan penyakit rasti kambuh dan dia meninggal karena masalah ini. Karena kita tahu, kita tidak tahu takdir dari Tuhan itu seperti apa. Tiara tak lagi menimpali. Kepalanya mendadak sakit memikirkan semua yang menimpa keluarganya saat ini. Sementara Indri, dia hanya bisa menghela nafas kasar dan mengalihkan pandangannya keluar jendela mobil. Sepanjang perjalanan mereka hanya bisa diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Sampai akhirnya, tanpa disadari mereka sudah sampai di kediaman Tiara. Saat baru saja turun dari mobil, mereka dikejutkan oleh Alena yang berlari menghampiri mereka dengan wajah panik dan penuh gelisah. "Oma, Oma!" teriak Alena seraya berlari menghampiri. Melihat putrinya tampak panik ketakutan, Lira gegas menghampiri wanita itu, takut telah terjadi hal buruk selama ditinggal oleh mereka di pemakaman. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu panik begini?" "Mama, Kayla," ucap Alena dengan nafas yang ngos-ngosan. Mendengar nama cucunya disebut, Indri bergegas lari memasuki rumah, disusul oleh Tiara dan juga Lira. Saat sampai di ruang tamu, Indri terkejut menyaksikan yang ada di sana. "Ada apa?" tanya Tiara yang baru saja sampai. Dia tak kalah terkejutnya dengan Indri. "Astaga, Kayla, Keisha, ada apa ini sayang?" Lirik Indri seraya perlahan mendekati Kayla dan Keisha dengan langkah yang penuh hati-hati. Tiara dan Lira yang baru tiba di depan pintu terkejut melihat pemandangan yang ada di depan mata mereka. "Ada apa ini?" Pecahan kaca bertebaran di lantai, benda-benda tergeletak berserakan, dan sofa tampak seperti telah diserbu badai. Tiara terkejut, matanya membulat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di tengah kekacauan tersebut, terdengar tangisan meraung-raung dari bibir mungil Kayla yang disusul oleh Keisha. Awalnya Kayla lah yang menangis, tapi karena melihat tangisan saudara kembarannya itu semakin menjadi-jadi, Keisha pun jadi ikut-ikutan menangis. Kini di ruangan itu hanya terdengar suara tangisan yang saling bersautan dari keduanya. Kayla terduduk menangis di lantai, wajahnya merah padam dan air matanya bercucuran. Tangannya yang mungil mencoba menghapus air mata, tapi hanya membuat wajahnya semakin belepotan. "Kayla, apa yang terjadi di sini sayang?" Mami, isak Kayla dengan suara yang parau. Tiara berusaha meredakan amarahnya dan mendekati Keisha yang berada tak jauh dari Kayla dengan langkah hati-hati untuk menghindari pecahan kaca yang tajam. Dia duduk di samping Keisha, memeluknya erat, mencoba memberikan rasa aman dan nyaman. Di antara keduanya, tangisan Kayla lah yang paling histeris dibanding Keisha yang saat ini sedang ditenangkan oleh Indri. Meski merasa jengkel, Tiara tak sanggup marah kepada dua cucunya tersebut. Dia sadar bahwa anak kecil itu masih perlu belajar banyak tentang tanggung jawab dan keselamatan. "Kayla, sayang, kenapa kamu membuat ruang tamu jadi berantakan seperti ini?" tanya Indri dengan lembut, berusaha menenangkan hati gadis kecil itu yang tampak gundah. Kayla masih menangis, namun perlahan tangisannya berkurang. Dia menatap Indri dengan mata yang berkaca-kaca. "Mami, Kayla mau Mami," lirihnya di sela-sela isak tangis. Mendengar itu, Indri menghela nafas, berusaha meredam rasa kecewa dan marahnya. Ia menatap Kayla dengan sayang dan mengulas lembut rambut gadis kecil itu. "Kenapa dengan Mami sayang?" "Kayla mau Mami, Kayla rindu Mami. Tapi kakak Alena bilang kalau Mami sudah tidak ada." Mendengar itu seketika Tiara terdiam. Bibirnya terkatup rapat, sebab tak tahu harus mengatakan apa. Sementara Indri, tatapan yang tajam seketika tertuju pada Alena. Rasa kesal seketika menyeruak di hatinya saat tahu Alena lah sumber masalah dari apa yang terjadi saat ini. Mendengar itu, seketika Lira berbalik menoleh ke belakang dan menatap Alena yang berdiri ketakutan di belakangnya. Tatapan penuh selidik dia tujukan pada putrinya tersebut. "Alena, apa yang terjadi, Nak? Siapa yang sudah melakukan ini? Dan apa yang sudah kamu katakan pada Kayla dan Keisha sampai membuatnya menangis seperti itu?" tanya Lira pada Alena. Tak terima dengan apa yang diadukan oleh cucunya itu, Indri pun beranjak berdiri dan menatap Lira dengan tajam. "Sudah jelas-jelas pasti Alena yang melakukan ini. Tak mungkin Kayla atau Keisha yang melakukannya."
Mereka kan masih kecil. Sementara Alena dia sudah lebih besar dan tidak tahu mengontrol emosinya, jawab Indri. Lira yang tak terima dengan jawaban Indri barusan langsung pasang badan saat anaknya dipojokkan seperti itu. Padahal mereka saja belum tahu duduk permasalahannya yang sebenarnya. Tante, ada baiknya kita bertanya dulu pada anak-anak apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai orang yang lebih tua dan dewasa di sini, kita tidak bisa asal menyimpulkan sesuatu hanya dari apa yang kita lihat tanpa memastikannya terlebih dahulu. Ini sudah jelas, Lira. Jangan karena Alena itu putrimu, jadi kamu membelanya. Nanti ujung-ujungnya dia jadi manja dan berbuat sesuka hatinya. Alena yang mendapatkan tatapan tajam dari Indri langsung bersembunyi di balik tubuh Lira. Sebenarnya ingin sekali Lira membantah ucapan Indri barusan, sebab yang dilakukan Indri saat ini juga karena membela Kayla yang merupakan cucunya. Lira juga tidak terima kalau Indri mengatakan Alena akan manja karena mendapatkan pembelaan darinya. Padahal Lira tak pernah sama sekali memanjakan Alena dengan membela tanpa peduli itu salah atau benar. Tante, maaf kalau perkataan saya ini mungkin menyinggung Tante, tapi saya tahu sendiri seperti apa sifat anak saya. Alena tidak akan mungkin melakukan hal buruk seperti itu, karena selama ini saya mendidik dan mengajarkan anak saya dengan baik. Jadi maksudmu, cucu-cucuku sifatnya tidak baik begitu? Saya tidak mengatakan seperti itu, Tante. Tapi ada baiknya kita tanya dulu pada anak-anak dengan baik-baik. Tidak asal menyimpulkan seperti ini agar tidak ada kesalahpahaman. Dan kalau memang Alena yang salah, saya tidak masalah kalau dia dimarahi selagi dengan kata-kata yang wajar. Kamu sendiri lebih dulu yang asal menyimpulkan. Intinya, Kayla dan Keisha masih terlalu kecil untuk melakukan hal buruk seperti ini. Tapi Alena mungkin saja iya. Bahkan anak seusia dia sudah lebih pandai berbohong daripada Kayla dan Keisha yang masih berusia 3,5 tahun. Mereka masih bicara apa adanya dan tidak akan berbohong. Kayla dan Keisha kembali menangis mendengar keributan itu. Tiara langsung membawa Keisha mendekati Kayla dan memeluk erat keduanya sambil berusaha menenangkannya. Alena, siapa yang melakukan ini? Jawab mama dengan jujur, nak. Ucap Lira dengan lembut. Lira berpikir lebih baik dia menanyakan langsung pada yang bersangkutan daripada terus berdebat dengan Indri yang tak akan ada habisnya, karena memang wanita itu sama sekali tak mau disalahkan. Kayla, mah, Alena cuma mengatakan kalau mama Kayla dan Keisha tidak ada lagi. Tapi Kayla langsung marah. Dia nangis-nangis dan membuang semua benda-benda yang ada di sini. Jelas Alena. Lira menatap Indri dengan tatapan tajam. Tante dengar sendiri kan? Apa Tante masih mau mengatakan kalau anak saya ini bohong? Tidak, Tante. Saya selaku mamanya bisa menilai sendiri kalau apa yang dikatakan Alena tadi adalah jujur. Dan sejauh ini sekalipun Alena tidak pernah berbohong pada siapapun, tetap saja dia salah. Kenapa dia mengatakan itu pada Kayla dan Keisha? Ya wajarlah Kayla marah kalau dikatain seperti itu. Alena, kamu kenapa mengatakan itu pada Kayla dan Keisha? Tanya Lira dengan penuh hati-hati sebab dia tak mau membuat putrinya itu terluka. Kayla dan Keisha tidak mau makan, mah. Alena mau menyuapi keduanya makan, tapi mereka mau mamanya yang menyuapi. Karena itulah Alena mengatakan kalau mamanya Kayla dan Keisha sudah tidak ada. Tapi Kayla tak terima, dia marah dan nangis-nangis sambil melemparkan barang-barang. Apakah itu benar, Kayla? Tanya Tiara yang saat ini berada di dekat Kayla. Kayla hanya terdiam dan menunduk. Ya, dibandingkan Keisha, Kayla lah yang sering tantrum kalau keinginannya tak dipenuhi. Bahkan terkadang Yuna sendiri sampai bingung dengan cara apa membujuk Kayla agar berhenti menangis dan tak melempar barang-barang di sekitarnya. Tante, Alena masih belum paham masalah yang terjadi. Dia hanya memberitahu apa yang dia lihat. Dan satu lagi, jangan mewajarkan apapun yang dilakukan anak-anak jika itu sudah benar-benar salah. Ucapan Lira tersebut membuat Indri semakin murka. Lira, Tante perhatikan sejak tadi kamu selalu membantah Tante sih. Sebegitu tak sukanya kamu dengan Tante. Dan kamu juga tidak berhak mengajari Tante tentang cara mengajar anak, karena Tante yang sudah lebih dulu punya anak daripada kamu. Sementara kamu hanyalah wanita yang mendadak menjadi ibu muda. Ilmu tentang mengasuh anak yang kamu miliki itu belum ada apa-apanya dibandingkan Tante yang lebih banyak makan garam dibanding kamu. Bahkan saat kamu masih jadi seorang anak pun, kamu tidak tahu cara memperlakukan orang tuamu dengan benar. Dan sekarang kamu mau mengajari Tante tentang cara parenting yang benar, ujar seraya menatap Lira dengan tajam. Lira terdiam jika sudah menyangkut tentang masa lalunya itu. Dia tidak bisa lagi berkata apapun. Cukup,
ujar Tiara yang tak tahan lagi mendengar perdebatan itu. Lira dan Indri seketika menoleh ke arah Tiara yang matanya sudah berkaca-kaca sejak tadi. Apa kalian tidak malu berdebat di depan anak-anak? Seharusnya kamu bicara seperti itu pada Lira, Tiara. Dia yang paling muda di sini, tapi dia yang semakin lama semakin kurang ajar pada aku. Indri, tolong mengerti dulu dengan kondisi keluarga kami. Kami masih berduka dengan kepergian Yuna. Jadi jangan buat keributan dulu dan saling berdebat seperti ini. Lebih baik kita mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Apa? Kamu mengatakan itu padaku, Tiara? Apa menurutmu aku juga tidak sedang berduka? Bukan hanya kamu yang punya masalah, Tiara, tapi aku juga. Kamu juga lihat sendiri bagaimana kondisi Aksa saat ini. Dia tidak punya semangat untuk hidup. Putraku itu sudah seperti mayat hidup saja saat ini. Tapi kamu masih bisa melihat Aksa, Indri. Tidak seperti aku. Sudah. Kenapa jadi bahas ini sih? Kalau kamu memang mau keadaan keluarga kita baik-baik saja, minta Yura untuk menyetujui permintaan kita itu. Mudah kan? Ucap Indri dengan entengnya. Lira hanya menggeleng tak percaya mendengar ucapan Indri barusan. Dengan penuh hati-hati Lira melangkah menghampiri Tiara. "Mah, sini biar aku bawa Kayla dan Keisha," ucap Lira. Tiara hanya mengangguk dan mempersilahkan Lira membawa kedua cucunya. Setidaknya itu lebih baik daripada kedua gadis kecil itu terus-menerus mendengar perdebatan yang tak akan ada habisnya itu. "Kayla, Keisha, kita ke kamar yuk. Di sini berbahaya. Banyak pecahan kaca yang bisa membuat kaki kita terluka. Nanti setelah dibersihkan, kita kembali lagi ke sini ya," ujar Lira dengan lembut seraya menatap Kayla dan Keisha bergantian. Kedua gadis kecil itu pun mengangguk patuh. Setelah itu Lira membawa Alena, Kayla, dan Keisha menuju kamar untuk menghindari perdebatan yang mungkin akan terus berkelanjutan itu. "Tiara, sebaiknya telepon Yura sekarang. Bicarakan lagi masalah ini baik-baik. Sudah cukup kita memberi waktu sebelum keadaan semakin kacau. Masa dia enak-enakan pacaran di luar sana, sementara keadaan di sini sangat kacau?" Tiara masih bergeming sambil menatap Indri dengan tatapan dingin. Kali ini dia sangat kecewa dengan sikap Indri, dan itu membuat Tiara jadi berpikir berkali-kali untuk meminta Yura menikah dengan Aksa. Tiara tak mau sampai Yura mendapatkan mertua seperti Indri yang semakin lama semakin kelihatan sifat buruknya dan juga egoisnya. Sejenak Tiara berpikir tentang kehidupan Yuna saat masih hidup dan menjadi menantu Indri. Apakah Indri selama ini bersikap baik pada Yuna? Atau memang seperti inilah sifat asli dari Indri? Gumam Tiara dalam hati. Jika disuruh memilih, memang yang paling pantas menjadi mertua Yura adalah Rasti. Tiara sangat tahu betul bagaimana sikap Rasti selama ini pada Yura. Kasih sayang wanita itu begitu tulus pada Yura seperti pada putri kandungnya sendiri. Padahal saat itu Yura hanyalah pacar Dava. Bagaimana jika Yura sudah menjadi istri Dava? Mungkin jika saja Rasti masih hidup dan Yura sah menjadi menantunya, Yura adalah wanita paling beruntung di dunia karena mendapatkan mertua yang sangat baik. Karena tak mau menunggu lama, akhirnya Indri memutuskan untuk menghubungi Yura sendiri. Setelah beberapa kali Indri menghubungi Yura, barulah panggilannya dijawab. "Halo Tante, Yura. Pulanglah secepatnya ke rumah. Kamu harus lihat sendiri kekacauan yang ada di sini." Tanpa mau mendengar jawaban dari Yura, Indri langsung mengakhiri sepihak panggilan tersebut. Kemudian Indri mengambil foto beserta video tentang keadaan rumah yang hancur seperti kapal pecah dan mengirimkannya kepada Yura. "Kali ini kamu harus bicara tegas dengan Yura, Tiara, agar dia patuh padamu. Lihatlah, dia jadi berbuat sesuaka hati dan tak mau memikirkan keadaan keponakannya sama sekali. Dia malah asyik berduaan dengan pria yang belum menjadi suaminya. Kalau bukan karena memikirkan kedua cucuku, aku mungkin tidak setuju Yura menikah dengan Aksa. Karena masih banyak wanita lain yang jauh lebih baik lagi dari Yura," ucap Indri. Mendengar itu seketika hati Tiara menjadi panas dan dadanya bergemuruh. Kata-kata yang dilontarkan Indri barusan sukses membuat Tiara sakit hati. "Indri, hentikan ucapanmu itu. Apa Kayla dan Keisha adalah tanggung jawab Yura? Lalu bagaimana dengan Aksa? Apa yang dilakukannya di saat anak-anaknya begini? Masih meratapi Yuna? Sampai kapan? Apa dengan meratapi Yuna, maka Yuna akan hidup kembali?" Sebenarnya
Hatinya terasa perih saat mengatakan hal yang menyangkut Yuna seperti yang berusaha dikatakan olehnya itu. Tapi jika tidak begitu, Indri tidak akan sadar-sadar juga. Lihatlah saat ini, Indri hanya bisa terdiam dengan mata yang membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia masih tak menyangka kalau sahabatnya sekaligus besannya itu akan mengatakan itu kepadanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.